saya Diana Rosyanti dalam Bincang Bisnis on the Spot. Kali ini kita jalan-jalan ke PT Badangan Tirta Agung yang kita tahu sebagai penghasil air mineral dengan brand Proof. Ini adalah produk lokal dengan banyak hal kearifan lokal yang akan kita gali dan kita elaborasi dari pimpinannya langsung, termasuk juga penggagasnya, dan kita bisa bicara segala sesuatunya, termasuk juga berkembangnya perusahaan ini menjadi perusahaan kebanggaan Banua kita. Bersama saya sudah hadir Bapak Cendrawan Sugianto langsung dari kantor PT Badangan Tirta Agung di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Selamat siang. Selamat siang. Kita semangat Mbak tadi, Diana. selamat pagi Ya, aja katanya. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa Banua, salam sehat, semangat, wajah sampai ke puting. Oke, luar biasa. Beliau memang dari tadi sebelum kita on cam, off cam, beliau memang luar biasa memberikan banyak inspiring. Tapi nanti kita akan gali lebih dalam lagi terkait Pak Cendrawan Sugianto ini. Pak Cen, tadi kami sudah keliling-keliling. Mungkin nanti kita bisa lihat insertnya di sini bagaimana perusahaan ini dengan banyak kearifan lokal tetapi dikelola dengan sangat modern dengan alat-alat yang luar biasa dan mesin-mesin yang standarnya itu tidak hanya nasional tapi internasional. Nah, kita ingin flashback sedikit terkait PT Badangan Tirta Agung. Awal mula ide dari Pak Cen untuk akhirnya menghasilkan produk lokal yang bersaing pastinya dengan air mineral, dengan produk-produk atau brand nasional itu kenapa Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Diana. Pada kesempatan ini kami jelaskan. Pertama, PT Badangan Tirta Agung sendiri berdiri sejak 1991, jadi lahir di Mandiangin, ikut Kabupaten Banjar. Di sana kami tentunya memulai juga pada saat itu sebagai industri air kemasan yang pertama di Kalimantan ya, khususnya di Kalimantan Selatan. Ide itu timbul sebenarnya justru dari komisaris kami ya, abang saya sendiri. Itu ada Pak Arifin, ada Pak Sukri di sini yang melihat adanya peluang di sini bahwa belum ada industri sejenis. Jadi di sanalah kita mencoba. Pada saat itu kita sangat sulit ya menggali teknologi apa yang kita pakai, kemudian harus yang bagaimana. Nah pada saat itu kami mencoba melihat, compare terus. Tapi kalau kami compare, kami ini tidak akan, karena pada saat itu juga sebenarnya di Indonesia industri air kemasan ini belum sehebat sepesat sekarang. Kami compare antara Amerika dan Eropa, kami tidak akan ketemu. Kami harus jadi fokus. Kami pilih yang mana? Pilih kiblat ke sini atau kiblat ke sini. Ya, jadi mazhabnya ke sini atau ke sini. Nah, kalau dibanding-banding mau di mix itu jadi nge-mix DJ justru nggak ketemu di sini. Nah, jadi perlu dijelaskan sedikit, ada koreksi sedikit. Karena pemerintah memang sudah awalnya lahirlah ini industri kita Indonesia tuh memang penghasil kosakata yang paling kreatif di dunia. Bahkan kamus bahasa Indonesia tuh mungkin bisa berubah setiap bulannya. Masalah pandemi aja mulai dari di luar negeri kita hanya kena lockdown. Di Indonesia PSBB lah, PPKM lah. Maksudnya Indonesia tuh apa ya? Maksud saya tuh itulah. Jadi kamus bahasa Indonesia tidak cukup menampung karena sukanya dengan kosakata baru. Nah, akhirnya waktu itu timbullah yang paling lama dipakai industri air minum dalam kemasan. Kalau di luar negeri recognized as a bottled water sebenarnya. Di luar negeri memang di Eropa itu ada yang namanya mineral water. Terus di luar dari itu mereka tidak kenal. Just a bottled water or drinking water. Kenapa kita bilang begitu? Karena kalau kita jalan, mulai dari Singapura aja, drinking water itu is a tap water. Kita buka keran, langsung jos, minum.
Baik. Nah kemudian kalau kita jalan sedikit juga di Jepang begitu, di Eropa juga begitu. Dia cuci piring, kita minta air 1 gelas, dia bisa begini juga langsung. Karena memang sudah memenuhi standar. Nah kemudian itulah peluang yang kita lihat di sini. Jadi sama seperti teori marketing yang cerita kuno tentang marketing. Industri sandal dan sepatu menurunkan 2 manajer marketing ke satu pulau. Tolong survei, kita mau mendirikan industri sandal dan sepatu di pulau tersebut. Begitu kembali, manajer A bilang, "Pak bos, jangan bangun di sana. Tidak ada orang yang pakai sandal sama sepatu." Yang B bilang, "Oh, peluang sangat besar karena belum ada yang memakai itu." Jadi kembali, market tidak bisa kita tunggu. Market harus diciptakan. Market manusia, konsumen harus diedukasi. Terus terang, saya lahir di era tahun 60-an. Saya sempat besar, kecil di Banjarmasin. Pada saat itu, saya minum air sungai yang kita beri tawas atau klorin. Kita rebus, masuk kendi, ya sampai sekarang hidup. Mama saya juga sama, meninggal di usia 100. Kemudian, kenapa? Saya sering jalan-jalan ketemu orang, teman. Apa sih rahasianya? Kalau bisa awet muda dan sebagainya, makan apa? Saya jawab, jangan banyak makan. Salah. Jadi itu. Baik, jadi artinya marketnya diciptakan, peluangnya diambil dan dikembangkan. Bicara soal air bakunya, ya kan? Kita tadi Pak Chen secara sekilas juga sudah menyampaikan bagaimana masa-masa kita orang Banjar begitu ya, menggunakan air baku yang ada air sungai, ditawas, dikaporit, lalu diminum. Soal higienisnya kita udah nggak lihat lagi ya. Nah sekarang ketika akhirnya sudah masuk ke wilayah bisnis, otomatis ada standar dong. Oh pasti. Ada quality control dong, gitu kan. Nah sekarang air baku yang ada di sini kita tahu bahwa tinggi kadar besi dan kondisi-kondisi lainnya di sini. Bagaimana akhirnya perusahaan Bapak mengolah ini menjadi air kemasan yang aman, dan juga tadi ketika pasar dibentuk, bagaimana awal mula Pak Chen akhirnya membentuk pasar itu dan mengenalkan air kemasan profit. Oh baik, jadi gini, karena regulasi sendiri akhirnya mengeluarkan, itu belum usia 10 tahun. Ya itu banyak kepentingan, seperti partai politik juga. Dipisahlah air itu jadi air mineral, air demineral. Wah, saya bilang ini dengan banyak ribet istilah tuh, kosakata tuh banyak. Jadi kita sebut aja air kemasan. Kita memakai teknologi reverse osmosis yang 3 unit pertama completely built up dari West Palm Beach, Amerika. Pada saat itu teknologi reverse osmosis jauh bisa dikenal masyarakat awam, apalagi dia menggunakan nano filtration, istilahnya seperti nanotech. Cenderawon udah 32 tahun sudah mengenal kata-kata nano. Tapi kita bagaimana mau menyebutkan? Sekarang nano ini sangat populer di kosmetik. Nano itu adalah partikel per 10.000 mikron. Rambut dibelah vertikal 1 juta. Nano di sana. Orang Amerika berpikir tidak ada mineral yang harus kita ambil dari air. Kemudian tidak ada zat esensial harus dari kita ambil. Kita cukup dari makanan, vitamin, buah dan sebagainya. Ya, memang di Eropa itu memang alamnya akan terjaga. Kita juga tidak bisa sembarangan ini. Wah, bagaimana kita alam di sini? Nah, kemudian kita memakai teknologi reverse osmosis. Sumber air baku kita di sini, kita adalah PT Bandangan di sini adalah dapat dikatakan satu-satunya pemilik izin
surat izin pengambilan air yang memiliki izin 7 atau 8 sumur ke-8. Hanya kita yang diberi izin. Jadi ke Kita bawah juga ya? ke bawah. Kita satu-satunya yang memiliki sumur kontrol langsung terhubung connecting 24 jam ke ini Badan Geolog Bandung. Jadi dia langsung membaca 24 jam di sana, membaca langsung. Ada sumur kontrol kita. Dan yang perlu diketahui, kita mengambil air di 250 meter, 200 meter lebih. Itu hampir tidak ada kadar besinya, rendah sekali. Kemudian juga itu berbeda dengan orang lain yang mengambil air di permukaan. Oke, jadi ini karena ini air 80 dalam, itu ya? 70 80 itu Bu, ibu tidak akan dapat izin. Dapat Oke. izin juga kecil sekali. Itu tidak akan. Baik. Kalau ibu, itu pertama. Kedua, hanya kami yang di Kalsel ini memakai screen casing stainless steel, full stainless steel, full grade. Itu sangat mahal. Kemudian kami ngebor dengan kontraktor geolog yang ternama, recognized, jadi bukan sembarang, yang punya SIM. Artinya SIM. keamanan terjaga gitu Ya, artinya titik yang boleh diambil itu dibaca-baca, karena terus terang tukang sumur bor ini dalam itu siapa yang bisa intip? Wah, sekarang memang ada kamera yang intip. Oke. Itu dulu dia nanti kasih gambar-gambar di titik ini kan kita tidak bisa buktikan. Jadi, nah ini ibu kebetulan yang paham betul. Yang mana itu chemical besi, mana itu mineral besi. Besi di air bukan mineral. Yang bagus untuk kesehatan. Kita punya dicegat di depan adanya namanya iron removal. Jadi penghilang besi. Memang ini jangan dibedain seperti yang air sungai ya Bu ya. Kalau ibu lihat kasat mata air baku kita tuh kalau lihat begini ya seperti produk nggak terlihat. Tapi kalau dari tes TDS ya, total dissolved solid ya masih tinggi. Itu yang harus kita buang sampai menjadi penyaringan tuh sampai nano, nanti akan menghasilkan air murni di sini. Nah, itulah jadi pertentangan. Mana yang bagus, air murni atau air mineral? Semua air yang sudah memiliki izin bagus. Jadi itu konsumenlah yang memilih. Perlu diketahui bahwa penderita ginjal harus mengonsumsi air yang baik. Bu, kita ini sekarang sakit, banyak penyakit manusia ini bukan karena kekurangan mineral, karena kebanyakan makan. Terlalu banyak asupan dan berbagai jenis. Betul, Bu. Itu artinya emerging market. Itu akhirnya datanglah yang namanya fast food, junk food. Junk food kita kenal sebagai makanan sampah, yang akhirnya menciptakan obesitas, menciptakan banyak penyakit, hipertensi. Itulah, jadi kita tuh justru kalau bisa minumnya adalah air murni yang jangan menambah lagi asupan ya kita macam-macam. sama Bu, kita kalau bisa ya kurangin makan, makan sederhana, makanan apa yang sehat, makanlah umbi-umbian. Saya bilang yang lebih alami. Iya, yang lebih alami, kembali ke alami. Baik. Jadi air mineral atau air kemasan, Prof, ini bukan air mineral, tetapi air yang murni ya. Jadi air murni. Murni. Jadi ini segmentasi dan positioning yang diambil oleh Prof untuk quality dari air kemasan kita ya. Pada saat itu 30 tahun lebih, yang namanya air murni ini kan pengguna teknologi ini nggak ada. Otomatis sama seperti kita menghadirkan satu produk yang belum familiar di lidah orang. Itu tantangannya banyak. Betul, dan itu memerlukan strategi luar biasa untuk Pak Chen dengan tim untuk bisa memenangkan pasar. Betul. Nah, sekarang brand nasional itu sudah ada yang memakai teknologi reverse osmosis. Iya, itu baru berusia 17-18 tahun. Bahkan ada juga yang 0 TDS itu di Bandung. Ya, di Bandung. Itu bahkan itu betul-betul distill water, 0 TDS. Jadi di sini itu sama seperti kita mengenalkan makanan organik. Semua konsumen pasti teriak kagak enak.
Tapi ini menyehatkan gitu ya. Sama Oke. kita bilang jangan no MSG, semua juga teriak awalnya. oke. Jadi kita Pembiasaan dan butuh kebiasaan. transisi, itulah yang satu tantangan market yang di sini yang kita perlukan di Lakukan. sini. Baik. Eksis dari tahun 91 sampai dengan sekarang. Sekali lagi pasti tidak instan, diperlukan tadi penguatan pasar, membentuk pasar, edukasi, dan pastinya banyak hal-hal lainnya yang telah dilakukan oleh Pak Chen dengan tim. Kita masih akan elaborasi, masih akan ngobrol dengan Pak Chen terkait bagaimana pengembangan bisnis dari PT Badangan Tirta dan sekarang ini sudah lead dan jadi kebanggaan Bandung kita. Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis. Pemirsa, air itu adalah salah satu anugerah yang gratis awalnya yang diberikan oleh Sang Maha kepada kita semua. Tetapi pada perkembangannya kita juga harus meningkatkan kualiti dari apa yang kita konsumsi. Dan di dalam peluang bisnis ternyata air murni, air kemasan ini menjadi peluang tersendiri. Dan Pak Chen termasuk yang mengambil peluang itu, membentuk pasarnya, pastinya mengedukasinya. Perjalanan dari tahun 91 sampai dengan sekarang, dengan saat ini karyawan yang luar biasa, pastinya ada naik turunnya. Pak Chen, ketika pada akhirnya, tadi kita sudah bicara filosofi, background, dan pada akhirnya adalah outputnya, sekarang kita bicara pasarnya, Pak. Ketika tadi Pak Chen mengatakan pasar yang harus dibentuk, ibaratnya kalau Kalimantan dan Kalsel ini ya ada rimbanya, berarti Bapak membentur rimba yang ada di bagaimana mengedukasinya sehingga produk yang Bapak keluarkan bisa diterima. Baik, jadi begini, memang dari semua kegiatan industri, banyak orang bisa menghasilkan produk baik. Yes. Tapi terakhir marketing itu adalah paling susah. Sama seperti filosofi yang saya pernah baca. Banyak orang bisa bikin burger yang enak di dunia, tapi hanya McD yang mendunia. Yes. Ya. Nah, jadi dari sini kita tuh masuk tumbuh sekarang tuh butuh perjuangan, keringat, tenaga, bahkan air mata. Yeah. Jadi tidak ada perjuangan itu yang instan. Itu akan saya sampaikan juga kepada baik semua pengusaha, semua siswa, semua siapa aja. Nggak ada. Kalau Anda mengimpikan semua instan, semua orang juga ingin instan. Tapi itu tidak mungkin. Semua itu proses. Proses itu juga akan naik turun. Semua kita hanya bisa memforecast dan sebagainya. Tapi saya sendiri kebetulan sejak 5 tahun lebih langsung memimpin marketing. Supaya saya juga tidak jenuh. Jadi saya sempat bujang juga kalau dengan bank, dengan pimpinan bank, manajer bank, Cenderawon mah kalau pagi jadi sales, siang baru jadi dirut saya bilang. Gitu loh. Jadi dari turun sana langsung saya, gitu ya? kita turun langsung. Kemudian dari sana kita kalau buka pasar, saya fokus ke satu titik. Saya ke satu titik itu misalnya kita buka pasarnya begini. Kita misalnya aja ya, itu yang kita buka depo distribusi yang pernah kita tinggalkan puluhan tahun, kita kembali lagi di Baraba. Itu kita butuh 3 tahun, ini tahun ketiga Bu baru terbuka. 3 tahun itu butuh dana Bu untuk membuka branding itu. Tapi kita tetap fokus. Soalnya kalau kita stop, investasi kita hilang. Jadi buka pasar butuh itu adalah kita anggap sebagai investasi brand dulu di sana. Kemudian pelan-pelan kita apa kemudian makanya kita juga menerima kunjungan siswa, mahasiswa, semua kalangan kita ingin memberikan. Karena jadi mendekatkan ke pasar begitu. Oh betul, betul sekali. Karena begini, kita punya beranggapan begini. Banyak industri air minum kemasan. Semua orang punya duit bisa bikin ini. Tapi hanya Badangan yang bisa membuat teknologi dan punya kapasitas, punya quality serta kemampuan pasar serta
membawa Bandangan ini menjadi profitable. Baik. Profitable. Kami sudah perjalanan 31 tahun ini selalu profit. Bahkan saat pandemi pun masih profit. Oke. Masih profit. Baik. Karena itu kami punya strategi pasar. Dan yang paling penting juga kita harus mengetahui betul juga tentang pengamanan fiskal pada saat terjadi. Oke. Misalnya ya COVID, bahkan kita krisis 97-98. Ya. Ya tentu ke manajemen keuangan yang makro ya. Baik. Itu sangat dibutuhkan di sini. Jadi kita juga tetap ekspansi, tapi dalam prudent ekspansi, dalam arti ekspansi dalam tanda petik kehati-hatian. Kehati-hatian. Artinya tadi kita sudah bisa menangkap bahwa untuk pasar ya pastinya proses. Tidak Pasti. ada proses, bahkan tadi ketika penguatan di satu titik itu proses terus-menerus sampai akhirnya brand itu kuat dan bisa diterima. Dan selanjutnya, dan menarik kalau istilah anak sekarang adalah open kitchen, dengan membuka mereka yang mau hadir mendekatkan dengan pasar sehingga tahu. Tadi kami pun jalan-jalan, mungkin nanti bisa dilihat di tayangan ini bagaimana dapurnya dari PT Bandangan Tirta Agung dengan berbagai mesin teknologi yang luar biasa, dan itu pasti mahal. Kayak kita lihat, karena mesin-mesin kualitas nomor 1 ada yang dari Eropa dan lain sebagainya. Semua Eropa, Bu. Iya. Semua Eropa. Semua Eropa ya. Semua Eropa, Amerika. Oke, dan itu tidak murah pastinya. Yes. Pertanyaannya, kalau kita bicara keunggulan dan pasti unggul. Iya. Secara harga pasti kan jadinya tinggi. Iya. Cost production itu menjadi tinggi. Iya. Bersaing dengan kita tahu bahwa sekarang banyak industri kemasan yang biasa-biasa saja. Dan itu juga mereka masif juga di pasar. Iya. Itu bagaimana Bapak bisa tetap konsisten dengan keunggulan IT-nya bersaing dengan mereka yang mungkin sekedarnya dalam tanda kutip. Oke, baik. Begini, perlu saya jelaskan. Kita sekitar 7 tahun yang lalu, waktu saya keputusan membeli robotik itu, saya pada saat itu 6-7 tahun, perjalanan Bandangan usia 25 tahun. Jadi pada saat itu saya punya mindset ya, kita ingin dalam usia perjalanan bisnis saya tuh, saya ingin mewariskan sesuatu teknologi. Kita nggak usah pikir itu untung deh, yang penting kita mau beli. Jadi saya itu kan membeli visioner ke depan Eropa gitu ya. Mesin Eropa, robotik, semua begini, saya anggap itu beli barang seni. Oke. Saya anggap itu barang seni. Investasi. Iya, seni. Jadi kalau itu suatu saat tidak jalan, saya nikmati sebagai karya seni. Oke. Jadi itu memang, tapi bagi pemula jangan nekat. Iya. Ini semua mata Tapi hitungan uangnya bisnis euro. gimana itu? Bu, akhirnya membuktikan Oke. dengan tingkat efisiensi, reject, output, hanya robotik yang membawa kita Bandangan tetap eksis dengan kapasitas sangat besar. Oke. Dengan reject hanya di bawah 1%, 0, sekian. Baik. Itu tidak akan Dan dimiliki quality oleh, terjamin ya. Iya, itu tidak. Bu, orang lain kerja butuh 20 orang, kami hanya butuh 5, Bu. Ya, tadi kita sudah melihat di industri, mungkin bisa dilihat di sini. Bahkan dengan Efisiensi plan itu. kita yang baru, Oke. itu akan berkurang lagi dari yang ada ini. Itu fully robotic and otomatisasi, Oke. itu sudah fully. Jadi itu awalnya Jadi begitu. mahal di depan saja ya, ternyata panjang. Ya, kita begini, Bu. Beri karya seni tidak bisa dibilang mahal. Oke, baik. Ya, investasi begini. Investasi itu harus pas. Murah tidak bisa kerja, tidak bisa profitable, percuma. Mahal tidak bisa kembali modal, juga Oke. percuma. Baik. Jadi investasi itu harus pas sesuai dengan bawaan dari kinerja perusahaan itu sendiri. Tapi ya kita pada saat 6-7 tahun yang lalu kan Bandangan ini saya bawa itu, ya saya dalam perjalanan 25 tahun itu memang saya ini berapa kali turun naik, Bu. Saya itu membawa itu agak-agak nekat sedikit. Ini namanya quantum leap. Baik. Jadi loncatan kuantum, saya nekatin. Ya. Bu, untuk teknologi ini di Kalimantan atau Indonesia Timur itu belum pernah ada. Kami juga pemakai Airbardi Italia pertama, fully robotik ya. Dari keluar, kemudian inline bottle, cup semua juga kami semua pakai itu. Memang mahal,
Ya. tapi bisa kerja dan yang paling penting bisa cari duit. Cari duit dan menghasilkan yang Iya, sesuai bisa pada cari akhir. duit. Iya, yang Baik. paling penting itu di sana. Ibu kalau pakai mesin yang batuk-batuk, Iya. nggak bisa cari duit, kita disuruh Injek ngobatin terus, batuknya ya. melulu aja, Bu. Pusing kita. Baik, Iya, baik. jadi ini kita Oke. suruh dia yang cariin duit sama kita. Baik. Gitu Oke. loh, dengan full Tadi- speed begitu. Tadi kita juga sudah keliling dan ternyata di PT Badangan Tirta Agung ini kekuatan IT memang menjadi terdepan dan itu memang menjadi concernnya Pak Chen juga. Dan satu sisi adalah ini tidak hanya produksi air, teknologi untuk airnya, itu betul-betul kemasan juga diproduksi di sini, segala sesuatunya dari hulu ke hilir diproduksi di sini. Ketika mengumpulkan dalam satu pabrik semuanya dikerjakan di sini. Sebetulnya goals dari Pak Chen itu atau mengumpulkan, mengefisiensikan atau seperti apa sebetulnya? Iya, jadi begini. Bukan rahasia lagi bahwa transportation cost itu adalah salah satu bagian dari posting terbesar dalam industri kemasan. Nilai komersial air sendiri itu sangat kecil. Kami itu sebenarnya yang besar adalah di kemasan, kemudian di transportasi sampai menuju ke pasar. Jadi transportation cost itu sangat mahal. Kami ingin menguasai hulu hilir karena kami memang hulu ini justru kami datangkan belakangan dengan partner kami dari Hokan Jepang, kemudian dari Namasindo Group Bandung. Nanti kami akan berpartner lagi dengan Jepson & Jason Singapore untuk bikin pre-port. Jadi kami ada beberapa mitra strategis sebenarnya di sini ke depan. Makanya kami selalu harus maksudnya kami harus selalu create itu pasar terus. Memang gini Bu, kalau kita pikir dulu tuh tidak akan ada orang percaya market itu ada. Betul. Tapi Ibu harus tahu, Badangan tahun ini akan mengejar peredaran bruto 250M tahun ini. Dan sebelum 2025, walaupun kita di ancaman inflasi dan daya beli yang lemah, kita akan membawa 2025 300M punya peredaran bruto. Itu tidak akan ada yang pernah terbayangkan. Saya sendiri juga nggak pernah membayangkan itu. Dan ternyata tercapai sekarang dunia ya. bisnis ini jangan dibayang-bayang, dikerjain aja, dijalanin. Berencana pasti harus mengukur itu penting, tetapi yang paling penting adalah action ya. Tadi ujungnya. Betul. Yang paling penting action. Baik, pemirsa, kita juga ingin tahu seberapa besar fungsi atau kebermanfaatan dari PT Badangan Tirta untuk warga sekitar. Bagaimana tentang karyawannya, bagaimana yaitu tadi memberi manfaat tidak hanya masalah produk tetapi juga dalam membuka lapangan kerja. Kita akan elaborasi, masih ngobrol dengan Pak Cendrawan Sugianto. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, sustainnya sebuah perusahaan bukan hanya karena dia mempunyai profit bisnis yang besar atau visi yang besar, tetapi yang paling penting dia juga bisa memberikan kebermanfaatan dalam misinya. Kebermanfaatan untuk siapa? Untuk orang sekitar pastinya. Karena ini harus dijaga, apalagi kita lihat dari obrolan dengan Pak Chen dari awal, kearifan lokal yang paling dijunjung tinggi. Dari mulai mencari sumber bakunya, tempatnya dan lain sebagainya, itu pasti kearifan lokal yang dijunjung tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan tenaga kerja? Peluang apa yang diberikan oleh PT Badangan Tirta Agung ini untuk masyarakat sekitar? Baik, jadi ini saya teringat pada saat audit oleh Prof. Bomer Pasar Ibu. Jadi Badangan sendiri itu didukung oleh teamwork di jajaran level atas, medium sampai akar rumput itu memang bagus. Bagaimana Anda bisa jaga? Ya salah pakai filosofi Jawa. Nguwongke uwok, memanusiakan manusia. Nah itulah jadi kita di sini selama berjalan 31 tahun, kita tidak pernah melakukan namanya PHK. Pemecatan ataupun pemecatan tanpa diberi apa-apa dengan sanksi yang jelek-jelek, kita tidak pernah mau. Kita selalu ingin menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Otomatis
Di Desa Bentok Kampung ini kami mampu menyerap itu sebagai skala prioritas pertama. Karena skala prioritas ini tentu punya privilege. Privilege di sini adalah level SMP ataupun yang di bawah dari itu pun kami bisa terima dengan beberapa catatan. Tapi kalau di luar kami di Kampung Bentok ring 1 kan, di mana kami berada. Kami ada ring 2, ring 3. Dan ada juga yang kami harus tahu ya, kami industri air minum kemasan. Kami waktu level pertama itu di jajaran manajer, itu termasuk quality control, manajer produk, itu semua didatangkan dari Jawa, Bu. Nggak ada sumber daya di sini. Nah, ada tapi, profesionalisme di situ memang yang dikedepankan. Nah, tapi begitu sekarang, ini kita mulai sudah second generation. Jadi lulusan dari Polibat, dari Unlam, dari universitas lainnya itu sudah mereka sudah mulai masuk ke observasi, mulai menemanin sudah di tandem. Bahkan yang baru ini untuk robotik itu sudah dihandle sudah Poliban Banjarmasin, dan itu bahkan diakuin oleh teknisi bule bahwa wah, ini Anda punya orang sudah hebat. Jadi maksudnya gini, kenapa mereka tuh hebat? Satu, kesempatan tuh ada. Kedua, memang mereka dihadirkan teknologi yang mau tidak mau memaksa kita. Ini kan harus dipaksa dulu baru bisa apa ya? Asal mau belajar potensinya tuh bisa keluar. Begitu dipaksa, potensinya tuh keluar. Itu kalau nggak dihadirkan itu nggak mungkin ada, Bu. Jadi memang kondisi itu memaksa. Nah, kemudian kita di sini juga di desa di sini kita juga ada beberapa mitra bisnis kita. Salah satu adalah Bumdes di sini, mitra binaan yang kita berikan pelatihan mengenai, nanti Ibu kita kasih oleh-oleh tas nyamannya ya. Kita ingin memberdayakan ekonomi perdesaan. Itu kita sudah punya komitmen. Karena itu bagian dari CSR ya? Iya, karena kita tahu uang tuh baru sampai ke pengusaha kalau akar rumput ini belanja. Daya belinya ditingkatkan. Di bawah masuk gini, dia kayak piramid, naik. Kalau di bawah tuh udah kencengin ikat pinggang, duit itu nggak nyampe ke kita, Bu. Jadi itu perlu dijaga. Makanya kayak bantuan langsung tunai itu kenapa? Itu cara paling instan ya, agar ya itu otak-atik angka statistik lah. Bagaimana penduduk miskin di baris sekian juga jadi nggak miskin, itu otak-atik statistik sebenarnya. Nah, jadi kita ada itu. Kemudian kita juga ada sebagai donatur serta penyupport sekolah madrasah di sini. Di itu lingkup kita sini ya. Lingkup sini. Kemudian itu sudah satu komplek kita kasih serbaguna. Itu udah berapa lama. Kita juga memberikan operasional setiap bulan rutin. Kita alat peraga nanti, laptop ataupun pada beberapa. Kemudian kita juga harus menyadari ya, kita tuh besar di sini karena kita juga dijaga lingkungannya. Ya, kita juga harus mengembalikan apa yang pernah kita dapat itu sebagian untuk kita di mana kita berpijak. Kita sharing lah, sharing ya. Sharing tuh ya sharing semua, sharing tentang sharing about the happiness, Maggie ya. Sharing everything lah. Kita nggak bisa semua mau didapat kita tangkap nggak mau keluar. Sukses sendiri itu nggak mungkin ya, hal yang tidak. Dan itu pasti tidak membahagiakan ya. Wah, itu gini, kita tuh memang apa ya, artinya memang ada beberapa lagi program yang terakhir ini justru kita ingin juga bermitra dengan ULM di sini. Nah, nanti dalam ULM ini saya tuh ingin apa ya, CSR saya tuh seperti filantropis non uang. Saya ingin sharing ilmu tentang pengalaman, sharing tentang. Dan itu mahal loh, Pak. Iya, itu mahal. Jadi bukan memberi sesuatu project atau apa, tidak. Ya nanti tapi dalam perkembangannya nanti kita akan menawarkan satu bisnis karena ULM ini kan juga akan dibawa ke badan hukum. Dan saya dengar bisik-bisikannya, wah ini seperti Persero juga nantinya. Nah itu kita akan bawa, kalau itu ada peluang itu
bisa kenapa jadi tidak kerjasama gitu loh. Oke. Itu nanti Dan itu kita pasti ikut aja. akhirnya adalah sebuah kerjasama bisnis yang menguntungkan semua Oh, pihak ya. B2B pasti. Oke, B2B. Baik. Dari B2B. berawal dari visi, berawal dari misi ya tadi nguwong ke uwong nah, gitu Nah. mengorangkan orang. Pada akhirnya memang bisnis tidak bisa berdiri sendiri hanya mengejar profit ya. Betul. Justru hal-hal yang menjadikan keseimbangan di ekosistemnya harus dijaga. Tidak melulu masalah lingkungannya tapi juga masalah orang. Ketika kita flashback sedikit 2 tahun ke belakang terjadi pandemi, apa yang terjadi di sini? Bagaimana tadi ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Pak Chen bahwa saya tidak pernah memecat orang, tapi kan tetap punishment juga harus diberlakukan untuk mereka yang tidak Itu disiplin. ada. Nah itu seperti apa? Bagaimana saat pandemi dan juga bagaimana menegakkan disiplin? Iya, penegakan disiplin biasanya memang kita juga yang dipecat itu sudah ada, tapi kita tetap selalu memberikan surat keterangan kerja. Kita tidak ingin Menzolimi orang sampai tidak nggak bekerja bisa. di sini, tapi dia tidak bisa bekerja di tempat lain. Itu Oke. jangan. Kita cukup artinya gini loh, kail itu tetap kita berikan. Oke. Tapi cari ikannya di sini sudah berhenti. Tapi kailnya Anda boleh bawa lah, Baik. gitu. Sehingga dia masih bisa memancing. Jadi di kolam tidak yang menutup lain. hidup orang lain. Iya, jangan. Oke. Itu menutup rezeki orang itu tidak baik. Oke. Nanti bisa-bisa rezeki itu juga tertutup Ditutup. nanti. Karena dia kuasa lebih tuasa Iya. lagi. Ada Iya. hal kecil bisa jadi sandungan besar iya, ya. Oke, Iya, baik. iya. Oke. Jadi, nah kemudian terkait dengan COVID. Kita sebenarnya COVID itu adalah ujian yang beberapa kali. Bukan yang pertama kali. Kita sudah pernah mengalami krisis 97-98. Baik. Itu juga seperti roller coaster. Pada saat itu industri plastik kita yang setiap kali ada musibah, ada kejadian begini, Bu. Sebenarnya yang bleeding itu adalah di atas kita. Oke. Industri plastik, karena industri plastik kita ini, partner kita ini, Masih luar. investor triliunan, Yes. kapital triliun. Tidak ada industri plastik yang partner kita tuh karton triliun, yang ini triliun, itu Koken, Delta Pack itu bisa-bisa kapitalnya di atas 2M gitu. Yes. Ya, jadi kemudian mereka tuh lebih bleeding karena raksasa. Kemudian mereka juga tersangkut dengan kurs plastik, kurs komoditi, karena resin plastik itu adalah satu komoditi dunia yang fluktuatif, sangat terpengaruh oleh kurs rupiah, pergerakan rupiah, kemudian juga harga minyak dunia, karena base-nya pada harga minyak dunia. Jadi kita sendiri pada saat itu, saya langsung begitu kejadian, saya pasti pengamanan fiskal. Saya langsung ketemu dengan tim keuangan. Tolong amankan dulu, sambil di pabrik, tolong tawarkan mereka. Bagaimana? Kita bilang, apakah mereka ini langsung kita adakan PHK atau bagaimana? Sebagian pada saat itu. Nah, pada saat itu kita ingin kita lempar, mereka bilang tolong jangan di PHK. Kami siap bergantian kerja, tapi dengan catatan ya kita tidak masuk kerja tidak dibayar. Tolong jangan minta uang tunggu, argo jalan, wah kita bisa PRR juga di sini. Kita mau cut off juga cut off. Tenggelam bener kapalnya ya kalau kita begitu. tahu, Oke. kita tahu salah satu kita tuh soalnya pengalaman, Bu. Di mana ada titik jatuh, dia pasti ada rebound. Yes. Nah, rebound itu seberapa cepat? Itu sangat tergantung. Oke. Karena itu salah satu selain saya menguasai pasar, ya kita tahu mayoritas penduduk Indonesia atau penduduk Kalsel khususnya itu adalah Muslim. Cenderawon mah paling hafal sama kalender Muslim. Ditanya pergerakannya, itu jadi kita tahu peak season itu kapan, high season kapan, low season itu kapan, itu kita tahu semua. Kita tahu semua, karena itu akan menentukan strategi pasar kita, kapan kita masuk pasar itu begini, kapan itu kita santai tenang. Jadi pada saat itu bergantian, ya kita terima mereka. Jadi tim kita tuh tetap utuh. Begitu juga di kantor, di pabrik saat itu saya dengan deputy ya untuk menangani operasional saya, wakil saya. Waktu itu keluarkan kebijakan Senin sampai Kamis saja kerja. Okay. Oh no, kita pada saat pandemi memang
omset galon, kemasan galon kita naik. Tapi kenaikan omset galon ini tidak signifikan dengan terpangkasnya kemasan small packaging yang begini. Terutama botol 330, 14 itu kan nggak ada acara ya pada saat itu habis luluh lantak. Yang memang orang di rumah, memang kemasan galon saat itu tumbuh signifikan, tapi tidak akan ngejar. Nah, jadi kami pada saat itu keluar dari deputi saya. Saya akan merencanakan produksi Senin sampai Kamis. Wah, saya bilang, saya keberatan. Kenapa? Saya teringat filosofi orang tua saya. Yang penting itu dapur tuh harus ngebul tiap hari. Yang dimasak itu entah itu Indomie atau mie instan, entah itu goreng tahu tempe, tapi ada. Itu apa ya? Basicnya kita tuh kan kita percaya ya, dapur tuh adalah sumber awal dari akan proses kehidupan kita selanjutnya. Nah, jadi dari sana saya bilang tolong diatur Senin sampai Sabtu dengan setengah hari kerja. Jangan itu, saya mau, soalnya walaupun dibuka gudang, nanti kan Jumat sama Sabtu nih nggak ada kegiatan kayak senyap. Betul. Jadi mesin kami itu masih jalan, terawat, masih jalan. Itu setengah tahun. Begitu kami menghadapin Lebaran, itu adalah Lebaran pertama di mana kami punya libur yang paling panjang, dan kami tidak juga menyiapkan stok buffer karena pada saat itu nggak ada. Benar-benar ya Pak, kami tahu Bu, pada saat itu Bandangan sendiri, saya yakin Bandangan sendiri berdarah. Tapi pada saat itu industri sejenis yang di Banjarmasin udah masuk ICU, Bu. Cari oksigen di COVID turun, itu. tapi masih berdarah, lebih baik, berdarah. Bagaimana? Tapi masih lebih baik begitu. Ya, kita nggak mengatakan lebih baik. Nah, bagaimana berjuang berdarah ini yang kita mesti ini Kak, lewat. Begitu kita hari masuk mau kerja, itu stok kita nol, habis, langsung suruh tim masuk semua. Bu, kalau ibu tidak siap dengan personil, begitu ada rebound, masih rekrutmen, kapan mau startnya? Nah, begitu rebound, naik sedikit, turun lagi. Dari sana sudah baca, Idul Adha next, ngehit, benar naik lagi. Sebagai feeling turun seorang lagi, bisnismen kelihatan begitu ya? Turun lagi, peak, Maulid hits, benar gerak. Begitu kita lihat vaksin turun, jalan, kehidupan mulai berkurang, longgar, rebound. Dari sana sebenarnya itulah yang menginspirasi kita. Kita sebelum COVID, kita memang sudah mau expand yang sebelah sana, besar-besaran. Begitu COVID kita batalkan. Pada saat COVID overall, ternyata omset kita hanya turun 10%. Padahal industri makan minuman saat itu secara Indonesia turun 40%. Pada saat itu hanya saya buat kesimpulan, berarti kita tumbuh 30 dong. Baik. Berarti opportunity itu ada. Bangunlah. Meski berdarah. Iya, bangunlah karena pada saat itu bangun, itu lagi murah-murahnya. Lagi murah-murahnya. Bangunan murah, baja murah. Eropa tinggal di kontak. Mau berapa? 20 bulan nyicil, ikut. Cicilan arisan, jadi kita beli mesin seperti arisan. Saat itu ikut aja mereka. Eropa juga berdarah semua. Jadi bagaimana melihat peluang justru jadi kita di sana. Jadi apakah semua yang pernah saya forecastkan itu sesuai dengan harapan saya? Tentu juga tidak. Ya ada angka 8 lah gitu loh. Tidak semua yang kita tuh hanya bisa memforecast, berusaha, selain juga kita tambah juga dengan doa ya. Ya, tidak semuanya 100% itu tidak ada. Ya 8 atau 9 lah itu akan karena ini adalah musibah besar dan ini mendunia. Kalau sampai tetap 100% itu juga rasanya mustahil. Tapi ketika menjaga keseimbangan di basic, di bawah, dan terus berputar ke atas, ternyata overall tadi hitungannya ternyata ada tumbuh walaupun mungkin tampak berdarah-darah begitu. Jadi kita kembali lagi kepada kata bijak, di balik musibah pasti ada pesan. Pasti ada peluang untuk bisnis, pasti ada kesempatan. Itulah, tidak mungkin musibah COVID ini diturunkan oleh dari yang di atas tanpa
ada tujuannya. Dan Mungkin itu hikmahnya. akan terungkap mungkin 100 tahun ke depan Baik. oleh ilmuwan ya, tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat. Pasti akan itu kelihatan. keseimbangan alam. Baik. Itulah proses keseimbangan Ya. alam. Dan di dalam bisnis memang diperlukan intuisi baik dalam tanda kutip, bukan intuisi yang hanya mengejar nafsunya profit ya. Dengan hanya kalau berhitung sekilas mungkin yang paling mudah adalah tadi merumahkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika intuisi baik itu dikedepankan, pada akhirnya di perjalanan 2 tahun terlihatlah apa yang sudah. Dan termasuk tadi ketika peluang-peluang akhirnya malah beli mesin baru dan lain sebagainya, ini menjadi luar biasa. Baik, pertanyaan untuk obrolan kita berikutnya adalah what next. Kita tahu banyak para pengamat ekonomi mengatakan ada kabut hitam pada tahun 2023 ke depan, katanya seperti apa. Sebagai seorang pebisnis, apa yang akan dilakukan oleh Pak Chan? Tapi jawabannya kita tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi.